Eh, Riza, Riza. Halo, halo. Oh ini beneran Riza? Iya, Wah, iya, bener, 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 bener. Apa kabar nih? oh baik dong. Lagi di mana, Riz? Lagi di rumah dong, Iya, kan sekarang lagi PSBB ini, iya nggak bener. bisa keluar-keluar. Ya. Oke deh, kita kedatangan tamu seorang CEO, tapi CEO multi talent. Nah, jadi dia itu punya produk yang namanya Kico. Nanti bakal dijelasin detailnya sama narasumber kita. Dan di samping CEO-nya Ya. ini, dia juga sebagai YouTuber. Kalian cek sendiri namanya Riza Yulian. Lihat di channelnya, itu benar-benar memperlihatkan multi talentnya orang ini. Pokoknya rekomendasi banget dari Kangkir untuk di subscribe. Dan Kangkir sendiri sudah subscribe. Boleh, Tahu boleh. nih, YouTubernya udah tahu belum nih? Oh, udah subscribe ya? Udah Aku udah dong. belum ya? Aku udah belum ya subscribe. Udah kayaknya ya. Pokoknya lihat kontennya, gila. Oke, Suaranya, main musik, siap. wah multi talent. Nah, jadi oke, tapi kita sekarang bakalan ngebahas Kiconya nih. Nah, oke, langsung aja dari Oke, Kico itu awalnya latar belakangnya dari mana? Kenapa bikin Kico? iya. Jadi dulu itu ceritanya kayak gini. Tapi sebelumnya kita kenalin dulu nggak nih Kico itu apa? Iya dong, harus. Ntar nggak Nah, oke. pada Jadi bingung. ya, oke. Jadi Kico ini startup startup Kico ini kita bergerak di bidang hardware dan alat elektronik. Jadi Kico ini adalah sebuah audio bird mastery yang fungsinya dia untuk melatih burung kicau supaya burung yang awalnya nggak bisa berkicau atau berkicaunya kurang maksimal, dia bisa berkicau lebih bagus lagi daripada sebelumnya atau mendapatkan waktu kicau itu lebih singkat daripada latihan kayak biasanya. Oh, berarti itu harus Begitu. ada risetnya tuh ya. Gimana burung yang Iya bagus. betul. Berarti Iya emang betul. ngajar burung buat nyanyi ya, kayak Anda. Iya. Mungkin seperti itu. Terus lanjut-lanjut, gimana lagi nih Kiconya? Nah, jadi itu sekilas pengertian tentang Kico ya. Nah, Kico sendiri ini awalnya itu dari keresahan kami. Jadi saya itu punya tim. Awalnya sih kita temenan gitu ya. Jadi saya punya temen namanya Yoga. Boleh sebut nama kan? Silakan, bebas. Namanya Yoga. Jadi Yoga ini dulu kita kita ini kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Oh, kampus. Angkatan juga. Ya, sangat beda angkatan. Jadi Yoga ini adik tingkat saya. Nah, terus Nah, gimana? waktu itu uh, Yoga itu cerita ke saya bahwasanya di sebelah kosnya itu di sebelah kosnya dia kan ngekos ya dulu ya. Di sebelah kosnya itu dia ada lapangan yang kosong. Nah, Ya. setelah beberapa bulan dia menempati di kos itu, kemudian sekarang banyak sekarang dibangun apa namanya gantangan. Jadi gantangan itu adalah tempat untuk orang lomba burung. Nah, dari Oh, situ setiap hari itu sekarang masih ada terus gitu. Jadi lomba burung itu setiap hari masih ada terus. setiap Nah, dari hari. situ iya benar. Setiap Oh, hari ada terus dan itu semakin apa ya di Surabaya dan daerah sekitarnya itu semakin sampai sekarang itu semakin meningkat gitu. Nah, dari situ kita hmm, uh, pengen nih ngelihat uh, lebih dalam tentang dunia perburungan ya kan. Karena apa? Karena saya kan basicnya elektro, sedangkan yoga ini sebenarnya dia teknik mesin. Cuman kakaknya si yoga ini dia punya toko burung, oh ya, ya, ya. jualan burung, toko burung. Nah, di situ uh, pertama di situ kita ngelihat peluang, ya kan? Karena dunia Benar-benar. perburungan semakin tinggi. Nah, kemudian yang kedua ada problem yang dialami sama kakaknya si Yoga ini. Apa tuh? Nah, problemnya itu adalah burungnya itu susah untuk berkicau. Waduh, Jadi burung kakaknya susah. metode-metode yang iya benar. Jadi metode-metode yang digunakan itu kurang efektif gitu loh. Iya, iya, Nah, iya. dari situ kita kombinasikan dari peluang sama ada problem-problem itu kita
hadirlah ide Kicau itu tadi. Ya, ya sambil ngeriset-riset ya kicauan Benar, burung benar, Venus tuh benar, kayak benar. gimana gitu. Nah, terus waktu udah ada ide tuh mau bikin kicau yang master master sound itu bikinnya ada kendala nggak waktu mau bikinnya? Iya, jadi awalnya dulu itu kita ada beberapa kendala. Yang pasti pertama kita kendalanya adalah eh, kita waktu ya kan. Waktu itu kita butuh waktu riset yang agak lama karena burung itu ketika di master itu nggak langsung jadi kan butuh waktu sebulan 2 bulan bahkan lebih dari itu. Nah, sedangkan untuk Mantap ya. riset itu membutuhkan waktu yang agak lama dan kendala yang selanjutnya mungkin soal dana juga ya kan. Karena waktu itu Oh kita iya. masih masih kuliah ya kan, belum ada penghasilan. Terus yang lain maksudnya dari itu tuh bener-bener belum ada apa udah ngeliat nih dari referensi di luar negeri mungkin udah ada kayak gitu bener-bener dari nol atau agak nyontek-nyontek gitu nih? Kita agak nyontek-nyontek karena sebenarnya teknologi ini atau masteran burung ini sebenarnya sudah ada. Bahkan di Indonesia pun sudah ada nih. Nah, Hmm, cuman yang digunakan secara teknis atau metode-metodenya itu masih kurang efektif gitu loh. ya berdasarkan riset tadi ya. Betul, betul. Setelah kita riset ternyata ada beberapa problem yang itu bisa dipangkas gitu loh, yang bisa diselesaikan sehingga pemaster atau ngelatih burung itu bisa lebih singkat dan hasilnya lebih bagus gitu. Lebih maksimal ya. Terus Betul, betul. tadi tadi tuh ada tentang dana karena masih kuliah. Terus boleh tahu nggak? Akhirnya kan jadi nih kiconya. Itu dapat dana dari mana? Terus riset gimana ceritanya bisa bener-bener jadi lewat semua tuh kendala. Nah, jadi kita pada tahun 2018 itu setelah kita riset dan kita mengetahui kendala-kendala apa namanya problem yang dihadapi oleh para pecinta burung. Nah, kebetulan waktu itu di awal tahun ya, di awal tahun itu ada program dari pemerintah Apa namanya tuh? PPBT, Kayak kenal. perusahaan 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 pemula berbasis teknologi. Kalau nggak salah yang punya kanker juga ikut ya. jangan jangan saya tahu dong. Oke, terus Kita kan berarti ikut. seangkatan, Bro. tolong serius. Aduh. Oke. Oke. Jadi ikut program itu ya. Biar cair sebenarnya. Berarti dapat Oke. pendanaan dari situ. Terus apa pendanaan Ya. aja apa ada yang lain? Boleh ceritain nggak sedikit tentang PPBT Nah, ini? jadi PPBT ini nggak hanya soal pendanaan, tapi di situ bagaimana startup yang membutuhkan yang berpotensi atau potensial untuk grow-nya tinggi dan membutuhkan dana, kita tidak hanya dikasih dana aja, tapi kita dikasih fasilitas-fasilitas untuk growing. Salah satunya adalah inkubasi. Dapat inkubasi Nah, ya. dapat inkubasi dari universitas yang kerjasama dengan Kementerian Oh, Ristek Green berarti sekarang. berarti diajarin tentang bisnis ya, gimana coaching, Benar, gimana benar, betul. promosi. Wah, enak banget itu bener-bener. Boleh Nah, ikutan nggak? oh boleh, boleh banget. Oke, terus akhirnya tadi itu ya, akhirnya dapat pendanaan, terus dapat fasilitas itu juga jadi tuh Kico. Ya. Terus gimana? Waktu udah dilempar ke pasar, ada masalah nggak dari inovasinya saudara Riza ini? Nah, ketika tentu saja kalau misalkan sebuah apa ya, sebuah alat atau Kenapa? sebuah produk yang memang dia sedikit banyak memiliki perbedaan di pasar atau mempunyai inovasi itu biasanya ada penolakan. Dan waktu itu ketika tahun 2018 Kico diluncurkan pada bulan pertengahan tahun, kira-kira bulan uh, Juli, sebelum Juli awal kalau nggak salah. Nah, itu kita ada kalau dibilang penolakan sih enggak ya, tapi kayak semacam informasi yang masih belum tersampaikan gitu loh. Oh, karena itu ya belum benar-benar dapat Benar pencerahan ya alatnya dan ya. ya
bener. Dan kayak misalkan kamu nih mau beli dan kamu belum tahu nih apa sih fungsinya dan apakah ini benar-benar terbukti gitu loh. Iya Kan bener-bener. Biasanya kan tanpa produk tanpa baru ada kayak gitu. testimonial, tanpa ada apa namanya riset yang disodorkan ke masyarakat atau ke calon customer itu mereka nggak percaya gitu aja. Masih Bener. mikir-mikir lah untuk pertama produk-produk baru ini ya kan. Nah, terus gimana tuh cara bikin percaya dan jatuh bangunnya dan mungkin diceritain sampai keadaan yang sekarang gimana tuh nanganinnya? Nah, jadi awal-awal itu kan kita ya namanya startup kan pasti banyak yang namanya kesalahan ya kan, jatuh bangun dah. Waktu itu kita masih belum paham mengenai teknik marketing yang bagus. Kita nih sudah punya produk nih, sudah punya hasil riset, sudah punya eh, hasilnya kayak gimana nih setelah burung dilatih dengan ini dan uh, nah kita ada kekurangannya yaitu awalnya kita nggak memiliki testimonial di real usernya. Kita kan Hmm, yang kita pakai sendiri gitu loh. Jadi iya iya iya, kita benar. untuk real usernya masih belum ada. Nah Hmm, itu jadi sebulan pertama itu kayak masih kosong gitu nggak ada yang beli jadi orang itu masih tanya lewat gitu-gitu aja. Nah setelah itu kita konsultasi dengan inkubator kami kita tanya bagaimana sih caranya biar orang itu bisa percaya. Nah setelah itu kita dapat solusi kita mengumpulkan beberapa calon user yaitu orang yang benar-benar apa ya namanya yang benar-benar paham soal burung dan pengguna juga, pengguna masteran. Nah, eh, kita berikan beberapa alat kico kepada 10 orang pengguna dan kita secara gratis itu kita hmm, berikan dan nanti sebagai timbal baliknya mereka ini testimoni ya. akan memberikan testimonial, betul. Nah, Oh dari iya iya. situ mulailah ada tracking penjualan yang Iya, melonjak yang tinggi gitu. bagus banget idenya, benar-benar. Terus yang lain ada lagi jatuh bangun yang lain? Dari situ, nah ini kembali lagi. Jadi jatuh bangun kita itu antara produk sama marketing nih. Nah, setelah marketingnya oke, dari sisi produk, nah kita ada kesalahan. Hmm. Kesalahannya ada di tahap QC atau quality control yang kurang bagus. Nah, Hmm. karena QC kurang bagus karena QC kurang bagus, pada akhirnya produk yang kita lempar ke pasaran ada kendala nih. Nah, ada Hmm. kendala akhirnya banyak yang maintenance, akhirnya banyak yang repair Waduh, sehingga itu menjadi apa ya, problem yang benar-benar ada biaya membuat lagi di situ cukup ya. pusing sih ya, kendala yang bikin pusing sih. Waduh. Tapi Terus terus setelah itu heeh, ada perbaikan mungkin kali ya. ya. Nah, pada akhirnya kita di tahun 2019 kita kembangin Kico yang versi 2-nya. Dan Oh, versi itu 2-nya. sudah diperbaiki secara sistem. Sistem produksi Oh, maupun sistem yang ada di dalam alat itu sendiri. berarti Begitu. sampai sekarang kicau itu udah ada istilahnya dua generasi ya. Sudah ada 2 generasi. Oh, berarti yang sekarang dan sekarang masih masih aktif produksi ya kan? Masih bisa dibeli. Ya, masih bisa dibeli. Kalau boleh tahu belinya gimana nih caranya? Nah, Soalnya kita ada sebenarnya beberapa guys, aku tuh punya banyak teman yang seneng burung, nanya-nanyain oh juga. gitu. Oh gitu. Cuman ya ini kesempatan untuk buat buat temanku tuh tahu kalau aku tuh punya teman yang juga penggiat burung. Kayaknya Oh gitu. Oke. semua cowok penggiat burung deh. Iya, benar-benar. Karena dia harus menjaga burung yang itu ya kan. Oke, gimana nih cara belinya? Yang gampang dong. Oke. Yang gampang, yang pertama, yang gampang sekali itu kita udah tahu kalau kita bisa membeli barang melewati e-commerce yang sekarang lagi banyak digandrungi ya. Contohnya ya Oh, udah Tokopedia, Bukalapak. Nah, Kico tersedia di Tokopedia saat ini siap. dan Tokopedia dan Bukalapak gitu. Oke, siap. Berarti Bisa gampang dibeli banget ya. dan dicari ya, dicari.
Kico gitu aja. Kico Max 2 nanti akan muncul di atas. Kico Max Atau 2. Atau nanti bisa melalui website dan menghubungi nomor WA gitu. Oh ya, berarti ada akunnya mungkin buat cari tahu website sama Ada nomor WA-nya. kalau di IG-nya bisa dicari langsung di @kico.id. Plus Kico. kita juga udah kerjasama dengan beberapa toko burung di Surabaya. Bisa dibeli juga di toko burung di Surabaya. Oh, toko burung di Surabaya dulu aja ya. Terus kalau Ya. mau di luar Surabaya yang online ya. Betul, Oke betul, deh. betul. Wah, bener-bener out of the box inovasinya. Bener-bener, wah pokoknya inovatif banget, kreatif banget. Kayaknya bakalan banyak produk-produk kayak gini. Kalau misalkan teman-teman yang lain tahu gimana bikin produk itu sebenarnya nggak susah-susah banget. Benar. Terus bisa bikin Benar. sekreasi mungkin ya. Oke, Benar. dan sekarang balik ke ini udah mau penutupan. Biasanya narasumber itu ditanya tentang teknologi karena kan teknologi itu kita tahu itu tuh selalu berubah-ubah, update lagi. Terus ada juga sisi positif dan sisi negatif. Kalau dari narasumber kita yang sekarang Riza Yulian, menurut Riza, teknologi itu apa? Definisi teknologi. Oke, jadi kalau menurut saya itu teknologi itu adalah sesuatu hal Pelan-pelan yang lagi ditulis pelan-pelan. lagi Sesuatu ditulis. hal. Oke, ini berarti kayak waduh, keren nih ada konklusinya nih, Iya, iya. keren. Sesuatu hal. Satu hal yang berguna untuk memudahkan kehidupan manusia. Suatu Itu hal aja yang sih. berguna untuk kehidupan manusia ya. Benar. Oke deh, dan ini juga yang terakhir. Jadi kanker ini benar-benar mau diseriusin dalam rangka untuk memberikan pengetahuan tentang teknologi dan sejauh mana inovasi teknologi yang ada di Indonesia. Jadi mendatangkan narasumber yang kece-kece badai kayak ini. Wah, setuju dah, gue setuju. Guys, kayaknya ini gak ada yang percaya dia CEO guys tuh. Semudah ini CEO, coba. Enggak. Dan dia YouTuber juga. Oke. CEO itu bisa umur berapa aja bisa disebut CEO sekarang. Tapi jarang banget loh yang semudah ini punya bisnis dan itu langgeng jaya. Ya pokoknya Amin. sangat menginspirasi dan ini adalah salah satu apresiasi dari Kangkir. Mau nanya nih, Kangkir kan mau bikin logo. Mau nanya dikit. Coba kalau misalkan 1 sampai 10 logo ini tuh berapa? Kelihatan nggak? Semoga kelihatan. Wih, keren tuh yang desain siapa tuh? Siapa lagi? Belum bisa nyewa orang nih. Belum bisa nyewa orang, itu harus sendiri nih. Ini ada berapa logo nih? Atau cuma itu aja contohnya? Satu aja. Pilihannya? Satu aja. Itu menurutku keren sih, keren. Kenapa? Tapi aku mau tanya dulu nih, penasaran kenapa itu ada Kak. Itu penjelasannya kayak gimana? Contoh penjelasan dulu. Gila, pasti ini ada filosofi. Ini bener-bener guys, ini pertama kali dikasih tahu logo itu ke dia guys. Oke, kita jelasin ya dikit ya. Nah, ini kan ada yang paling gede tuh yang paling kelihatan ya KMR itu ya. Itu singkatan dari kangen mikir. Nah, terus bintang yang di atas K itu menandakan inovasi. Simpel-simpel aja. Terus di R itu ada tanda seru. Maksudnya itu setelah nonton Kangkir dijamin kita dapat pengetahuan yang baru, tanda seru tuh. Pokoknya pasti tahu, nggak bingung, nggak bakalan bingung lagi, nggak bakalan ambigu lagi, nggak bakal. Pokoknya langsung bingung. Soalnya gimana? Ya narasumber aja kayak gitu, kece banget. Nah, sekarang sih menurutku. Nilai. Nah, itu dia. Sebelum gua nilai, gua komentar dulu dong. Itu dia. Kadang itu orang itu bikin logo itu seadanya seadanya aja, tapi yang ini beda nih. Ini ada filosofi yang membuat kita tercengang gitu ya kan. Kalau aku nilai dari berapa? 0 sampai 10 ya? Sampai 10, sampai 1. Berarti aku nilai 0 sampai 10 100 dah. Loh.
Berarti kan out of the box gitu loh. Oh Luar bener. biasa gitu. Oh iya narasumber kita ini out of the box banget guys. Sumpah ya ampun sampai 1 sampai 10 kok 100. Oke, terus mau nanya lagi satu lagi. Semoga kelihatan jelas Nah, nih walaupun pencahayaannya. Ini terakhir. Pencahayaannya kurang bagus. Ini warna apa? itu Ayo. warnanya Sekali sebut nggak boleh ganti jawaban. Oke, sekali sebut. Jadi Hebat kalau kau. orang yang high tech itu biasanya langsung dikasih kode warnanya. Ini kodenya #20C nang Iya, gitu. Tapi aduh. kalau ini pink apa ya? Marun bukan ya? Satu kali jawab dibilang apa? Oke. Kunci nih. Ntar gue pilih antara marun sama pink. Soalnya gue nggak hafal nama-nama warna-warna itu. Oke, Gue oke. pilih pink aja deh. Kunci Karena ya. dia Pink. lebih cute gitu. Oke, pink ya. Oke guys, ini pink dan kita bakal tanya audiens yang lain dan dia pertama guys, YouTuber. YouTuber sih. Oh, pokoknya tonton channelnya. Oke, terima kasih banyak Ya, udah mau diganggu malam-malam dan benar-benar bikin semoga habis ini banyak penemuan lagi yang berlomba-lomba out of the box dari Anda. Saya mau tahu kreasi-kreasi lain selain Anda yang lebih-lebih out of the box. Harus dong. Siap anak-anak nanti anak-anak lagi. Siap anak bangsa harus tetap kreatif dan berjuang supaya nanti Siap. bangsanya bisa maju. Masa kita dikalahin sama luar negeri mulu ya kan? Nggak maju-maju dong kita. Setuju. Oke, thank you banget Kayak ya. Kang Kir ini kan inovatif sekali. Oke ya. Udah jangan dengerin guys. Oke, terima kasih banyak gangguin malam-malam. Thank you guys. Jadi nanti kalau misalkan diundang lagi, kalau bisa mau lagi ya. Terima kasih banyak Riza. Oke. Terima kasih. Bye.